Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok petani anhidrat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berisi prarancangan pabrik petalikan hidrat dari Osilena dengan kapasitas 142.023 ton per tahun. Yang pertama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yakni kapasitas produksi. Untuk menentukan kapasitas produksi dari pabrik yang akan kita bangun, diperlukan beberapa faktor, yakni impor, ekspor, konsumsi, serta produksi, yang nantinya akan menentukan kapasitas produksi dari pabrik petalik anhidrat pada tahun 2023. Selanjutnya, penentuan kapasitas produksi dalam perhitungan atau penentuan kapasitas produksi untuk per jamnya. Yang pertama, kita sudah mengetahui kapasitas produksi selama 1 tahun sebesar 142.023. Lalu dalam 1 tahun terdapat 330 hari kerja. Di dalam 1 hari kerja terdapat 24 jam kerja. Basis perhitungannya yakni 1 jam kerja. Lalu dihasilkan kapasitas produksi untuk per jamnya sebesar 17.934 kg per jam. Nah, selanjutnya yang dibahas yakni pemilihan proses. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk pemilihan proses yang digunakan. Yang pertama, bahan baku, rasio umpan reaktor, kondisi operasi, finishing product, emisi, produk akhir, serta harga bahan baku. Di sini proses yang kami ambil ada dua. Yang pertama, proses menggunakan naftalen. Yang kedua, proses menggunakan O-silena. Dan hasil yang didapatkan, proses menggunakan O-silena memiliki total paling besar dengan kemurnian produk sebesar 99,8%. Berikut ini merupakan diagram blok pembuatan ftalik anhidrat menggunakan O-silen dan oksigen, di mana O-silen dari storage dialirkan ke vaporizer untuk dihilangkan impuritiesnya, kemudian dialirkan ke reaktor untuk direaksikan dengan oksigen yang berasal dari udara bebas. Kemudian hasil dari reaksi berupa produk ftalik anhidrat H2O dan sisa dari reaksi dialirkan ke switch condenser untuk dihilangkan impurities produk. Kemudian dialirkan ke kolom destilasi untuk dipisahkan antara H2O dan ftalik anhidrat. Kemudian ftalik anhidrat dialirkan ke storage tank. Berikutnya merupakan proses flow diagram. Gambar tersebut menjelaskan proses pembuatan ftalik anhidrat menggunakan O-silen dan O2, di mana dalam PFD ini dibagi menjadi 3 area, di mana area yang pertama merupakan area persiapan bahan baku. O-silen dari storage dihilangkan impuritiesnya menggunakan vaporizer, sedangkan O2 berasal dari udara bebas yang dikompresor kemudian dihilangkan impuritiesnya. Kemudian O-silen dan O2 dialirkan ke reaktor di area 2, kemudian hasil produknya dialirkan ke switch condenser untuk dihilangkan impuritiesnya, di mana switch condenser terdapat di area 3. Setelah dari switch condenser, produk dialirkan ke kolom destilasi untuk dipisahkan antara H2O dan ftalik anhidrat. Kemudian ftalik anhidrat dialirkan ke storage tank. Berikut merupakan proses reaksi yang terjadi. O-silen ditambah dengan 3 O2 menjadi ftalik anhidrat ditambah dengan 3 H2O. Dan berikut neraca massa dari alat reaktor. Inlet yang masuk dalam stream 7 berupa O-silen dan O2 saja. Kemudian outlet pada stream 13 berupa sisa dari reaksi O-silen dan O2, sedangkan pada outlet 8 berupa ftalik anhidrat dan H2O, di mana inlet dan outlet sudah balance. Berikutnya neraca massa alat kolom destilasi, di mana inlet yang masuk ke kolom destilasi hanyalah ftalik anhidrat dan H2O, di mana pada
kolom destilasi ini dipisahkan antara phthalate anhidrat dengan H2O, di mana outlet bagian atas yaitu H2O sebesar 99,9%, sedangkan di bagian bawah berupa phthalate anhidrat sebesar 99,8%, di mana kedua outlet dan inletnya sudah balance. Neraca energi pada alat reaktor, di mana panas yang masuk dan panas yang keluar sudah balance sebesar 58.666,85 Joule. Nah, untuk panas yang masuk ini didapatkan dari panas osilen dan juga oksigen. Nah, untuk yang dikeluarkan ada osilen oksigen melalui stream bawah dan ada juga phthalate anhidrat dan juga air. Neraca energi alat kolom destilasi, di mana panas yang masuk dan panas yang keluar sudah sama, yaitu sebesar 12.567.247 Joule, dengan panas yang masuk yaitu dari phthalate anhidrat dan juga H2O, dan panas yang keluar yaitu phthalate anhidrat yang terpisah dari H2O. Spesifikasi alat reaktor. Reaktor berfungsi untuk mereaksikan umpan reaktor 01 berupa oksigen dengan osilen. Berikut merupakan gambaran dari desain alat reaktor. Berikut merupakan spesifikasi alat dari kolom destilasi. Kolom destilasi berfungsi untuk memisahkan umpan kolom destilasi 01 berupa H2O dengan phthalate anhidrat. Berikut merupakan gambaran dari desain alat kolom destilasi. Selanjutnya yakni instrumentasi pada reaktor. Di dalam feed terdapat FT atau flow transmitter dan FC atau flow controller. FT berfungsi sebagai penerjemah dari aliran feed, lalu akan dialirkan ke FC untuk dikontrol. Di reaktor ini terdapat juga temperatur controller, pressure controller, serta analisis controller. Selanjutnya yakni instrumentasi pada kolom destilasi. Sama halnya dengan instrumentasi pada reaktor, di dalam feed terdapat FT dan FC. Lalu terdapat juga temperatur controller, analisis controller. Lalu ada level controller. Nah, level controller ini digunakan untuk mengatur ketinggian dari larutan yang berada di dalam kolom destilasi. Berikut merupakan utilitas air. Kami mengambil air dari Laut Jawa, kemudian ditampung dalam bak penampung dengan kapasitas 89.220 kg. Kemudian dialirkan ke umpan boiler, keperluan umum dan sanitasi, serta ke cooling tower. Kemudian selanjutnya utilitas listrik. Kami mengambil listrik dari power plant system, kemudian dialirkan ke turbin, kemudian dialirkan ke agitator, kemudian dialirkan ke unit proses, unit utilitas, perkantoran, ruang kontrol dan laboratorium, serta sisanya dialirkan ke fasilitas pendukung. Kemudian selanjutnya utilitas bahan bakar. Kami menggunakan bahan bakar berupa batu bara yang disimpan dalam tangki penyimpanan. Berikutnya utilitas steam, di mana steam package system sebesar 70.224 kg per jam dialirkan ke reaktor, ke reboiler, air heater, osilen heater, reaktor produk heater. Pemilihan lokasi pabrik. Dilakukan perbandingan faktor pemilihan lokasi pabrik dengan 12 faktor yang digunakan sebagai dasar untuk menilai di mana pabrik layak didirikan. Di antaranya ada raw material, market, electricity and fuel, water sources, dan lain sebagainya. Untuk nominasi lokasi yang dipilih, yaitu yang pertama ada di Cilegon, Banten, yang kedua ada di Gresik, Jawa Timur, dan yang ketiga ada di Tuban, Jawa Timur. Nah, poin yang didapatkan di Cilegon, Banten sebesar 920, di Gresik, Jawa Timur, dan Tuban, Jawa Timur mendapatkan poin yang sama yaitu 880, sehingga yang dipilih untuk menjadi lokasi pabrik yaitu ada di Cilegon, Banten. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi pabrik yaitu ada faktor utama,
Faktor khusus dalam memilih lokasi pabrik. Berikut merupakan tata letak dan lokasi dari pabrik phthalic anhidrat yang akan kita dirikan. Dapat dilihat bahwa pabrik yang akan kita dirikan berada di Cilegon. Selanjutnya yakni layout dari pabrik phthalic anhidrat yang akan kami dirikan. Nah, layout ini berdasarkan dari arah mata angin, upwind dan downwind. Upwind merupakan area perkantoran di mana jauh dari area proses, sedangkan downwind merupakan area proses atau area yang berhubungan dengan produksi. Berikutnya, struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada bagian di atas, di mana pimpinan tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris, kemudian di bawahnya terdapat Direktur Utama, kemudian di bawahnya lagi Direktur Teknik dan Produksi, serta Direktur Keuangan dan Umum, kemudian di bawahnya merupakan Kepala Bagian dari Teknik dan Produksi, serta Keuangan dan Umum. Berikutnya ketenaga kerjaan. Pabrik beroperasi selama 24 jam sehari dan 330 hari dalam setahun. Untuk pekerja pabrik sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem non-shift atau pekerja kantor. Mereka bekerja dalam 5 hari dalam 1 minggu. Untuk jadwalnya, hari Senin sampai hari Kamis masuk jam 7 sampai jam 4. Untuk istirahatnya jam 12 sampai jam 13. Untuk hari Jumat, masuk jam kerja jam 7.30 sampai jam 4. Untuk istirahatnya jam 11.30 sampai jam 13. Kemudian untuk sistem shift sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama shift operasi dan yang kedua shift security. Untuk karyawan shift sendiri terdiri atas 4 kelompok, yaitu A, B, C, dan D. 3 kelompok dalam 1 hari kerja. Berikut merupakan sistem shift dan sistem liburnya. Jumlah tenaga kerja. Perhitungan jumlah tenaga kerja operasional berdasarkan proses yang dilakukan ada 2, proses utama dan juga proses pembantu. Perhitungan jumlah pekerja. Pada industri ini, kapasitas produksinya yaitu sebesar 142.023 ton per tahun, di mana kapasitas ini termasuk ke dalam industri medium. Berdasarkan kurva, harga M didapat 100 man hours per day dengan 14 tahapan dalam proses, di mana satu hari ada 3 shift dan per shift ada 8 jam. Untuk mengetahui berapa pekerja dalam satu shift, yaitu dengan perhitungan number of process workers. Didapatkan 41 pekerja per shift, di mana per shift ada 4 tim sehingga total pekerja ada 164 pekerja dalam sehari. Selanjutnya yakni analisis ekonomi. Dalam analisis ekonomi ini yang ditinjau yakni fixed capital investment, working capital, total capital investment, total biaya produksi, dan total penjualan. Untuk besarnya dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Di dalam analisis kelayakan ini yang ditinjau yakni ROI sebelum pajak, ROI setelah pajak, payout time sebelum pajak, dan payout time setelah pajak. Di sini payout time sebelum pajak berjumlah 0,012 tahun. Lalu setelah pajak sebesar 0,018 tahun. Dari hasil analisis yang telah didapatkan diperoleh kurva BEP atau break even point. Di sini break even point terjadi pada titik 10%, hampir 10%. Dapat dilihat dari perpotongan antara total biaya produksi dan hasil penjualan produk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.